anak-anak GP Kids, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kebaktian Sekolah Minggu Online GP Kids. Ya anak-anak GP Kids, seperti biasa kita akan datang kepada Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan mendengarkan juga cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu dengan kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Semua anak-anak GP Kids yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat mengerti isi dari cerita firman-Mu, dan berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak GP Kids, cerita firman Tuhan hari ini masih akan bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, memang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mudah atau tidak gampang diterima oleh orang banyak pada waktu itu, karena banyak orang yang masih meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya saja mereka juga masih bertanya-tanya apakah betul ya Yesus itu bangkit, apakah betul Yesus itu hidup. Tetapi Tuhan Yesus mau menggenapi apa yang pernah disampaikannya atau dikatakannya, bahwa ketika ia mati karena disalib, maka pada hari yang ketiga ia akan bangkit, ia akan hidup. Dan Tuhan Yesus menemui murid-muridnya untuk membuktikan perkataannya pada waktu itu. Nah, dari murid-muridnya Tuhan Yesus yang ada 12 orang, apakah semua orang itu, semua murid Yesus ini percaya bahwa Yesus ini betul-betul bangkit dan hidup? Mari kita saksikan dulu ya video berikut ini. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Masih ingatkah kalian peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, ketika dua wanita ini menengok kubur Yesus, ternyata kubur Yesus ini telah kosong. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit dan ia hidup. Dan malaikat inilah yang menyampaikan pesan kepada mereka. Lalu ketika murid-murid sedang berkumpul dan semua pintu tertutup rapat, Tuhan Yesus datang menemui mereka. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bekas lubang paku. Sayangnya seorang dari mereka yaitu Thomas, ia tidak bersama-sama dengan mereka pada waktu Tuhan Yesus datang. Sehingga Thomas tidak percaya akan cerita yang disampaikan oleh teman-temannya, kecuali Thomas melihat sendiri bekas lubang paku itu dan memasukkan jarinya ke dalam lubang paku. Dan juga memasukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. 8 hari kemudian ketika murid-murid berkumpul lagi bersama dengan Thomas, dan sementara pintu-pintu juga terkunci rapat, Tuhan Yesus datang menemui mereka dan ia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di lubang paku ini dan juga di lambungku. Maka sekarang jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas pun menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Wah, sayang sekali anak-anak GP Kids. Ternyata ada seorang murid Tuhan Yesus yaitu Thomas. Ia tidak langsung percaya dengan cerita yang disampaikan oleh teman-temannya sebelum ia melihat Tuhan Yesus atau bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Bahkan sebelum ia memasukkan jarinya ke lubang paku. Oh anak-anak, kenapa Thomas bisa seperti itu? Padahal Tuhan Yesus pernah berkata kepada semua murid-muridnya bahwa Yesus akan disalibkan, ia akan mati untuk menebus semua dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit sebab ia akan menang atas kuasa maut. Tetapi Thomas tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga ketika peristiwa kebangkitan itu terjadi, Thomas meragukan atau mungkin dia juga lupa dengan perkataan Tuhan Yesus. Anak-anak,
Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dan juga murid-muridnya, berbahagialah orang meskipun ia tidak melihat, namun ia percaya kepada Tuhan. Anak-anak, memang kita tidak melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu. Sama seperti Thomas. Thomas tidak bertemu dengan dua orang malaikat ya. Tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, belum bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia hanya mendengar cerita dari teman-temannya. Tetapi anak-anak, maukah kita ya sebagai anak-anak Tuhan yang kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus yang disalibkan itu ia telah bangkit dan ia sungguh hidup sebab dia adalah Tuhan dan juru selamat kita? Kak Uni percaya semua anak-anak GP Kids sekalian dipakai oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan sungguh-sungguh percaya dengan iman kalian. Sebab itulah iman, ketika kita percaya tanpa kita melihat dulu, tetapi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya Engkau sungguh ada, Engkau sungguh hidup. Maka itulah yang disebut iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anak, ketika kita hanya mendengarkan atau membaca peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus atau tentang Tuhan Yesus itu dari firman Tuhan, tetapi anak-anak, Alkitab yang kalian baca, firman Tuhan yang kalian baca, itu semua berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Semua cerita itu mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak hari ini, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi nanti dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin ditodong ya, untuk kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus, untuk kita tidak boleh percaya lagi. Tetapi anak-anak, kalian tetap harus memegang teguh iman percaya kalian kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, melainkan ia akan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi anak-anak, kalau dipercaya, semua anak-anak GP Kids sekalian, dengan iman percaya kalian mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang hidup, seperti yang dikatakan Thomas kepada Tuhan. Amin. Ya anak-anak GP Kids, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Anak-anak GP Kids, minggu ini ada banyak teman-teman kita yang berulang tahun. Pasti kalian gak sabar kan? Yuk kita mau ucapkan selamat ulang tahun dulu buat teman-teman kita. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Elena. Halo Elena, selamat ulang tahun. Lalu yang kedua, selamat ulang tahun buat Owen. Halo Owen, selamat ulang tahun. Lalu yang ketiga, selamat ulang tahun buat Samantha. Hai Samantha, selamat ulang tahun ya. Lalu yang keempat, selamat ulang tahun buat Elisha. Hai Elis, selamat ulang tahun. Lalu yang kelima, yang terakhir nih, selamat ulang tahun buat Cik Kakak atau Mikaela. Halo Kakak, selamat ulang tahun. Nah, masih ada satu lagi nih yang ulang tahun. Siapa ya kira-kira ya? Yuk kita mau ucapkan dulu ya. Selamat ulang tahun buat guru kita, yaitu Cik Joy. Selamat ulang tahun Cik Joy. Selamat ulang tahun juga buat semua anak-anak yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kalian selalu. Ya anak-anak GP Kids, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini, Kak Oni mau ajak semua anak-anak GP Kids untuk tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau berdoa, kita mau datang dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari anak-anak GP Kids kita berdoa. Mari anak-anak GP Kids kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan hari ini. Terima kasih Kau masih beri kesempatan kami untuk beribadah online bersama. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang percaya akan kuasa dan janji-Mu. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
yang telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Ya Tuhan, hari ini kami tak lupa untuk berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun, untuk Elena, Owen, untuk Samantha, untuk Alicia, untuk kakak, untuk Ci Joyce. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka Tuhan. Kau yang tambahkan damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Kami juga mau menyerahkan setiap anak-anak GPK untuk Mama Papa. Tuhan berikan kesehatan kami semua Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan Mama Papa. Ya Tuhan, kami juga secara khusus berdoa untuk anak-anak kelas 6 SD ya Tuhan, yang sebentar lagi akan menempuh ujian sekolah, ujian praktek. Tuhan sertai dalam setiap persiapannya, Tuhan Kau berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada akhirnya menyerahkan semua pokok doa hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak GPK, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang dengan penuh iman percaya kepada Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang hidup, yang telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Dan untuk anak-anak kelas 6 SD yang sedang sibuk mempersiapkan ujian kalian, kau ini terus mendoakan buat kalian juga. Kalian tetap semangat dan tetap percaya Tuhan Yesus yang akan tolong kalian dan mampukan kalian. Oke anak-anak GPK, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.